No! Adegan pertama dibuka dengan menggambarkan peperangan abadi antara Autobot dan Decepticon. Akibat kalah berperang, para Autobot terpaksa merelakan kampung halaman mereka dikuasai oleh Decepticon, lalu memilih kabur ke antar galaksi menyusuli para Autobot lain. Optimus, sang pemimpin, menemukan planet tersembunyi bernama Bumi, lalu meminta B-127 melindungi planet tersebut dan membangun markas di sana. Good luck, soldier. I'll buy you some time. Adegan beralih di Bumi berlatar belakang pada tahun 1987 ketika Agent Burns berlatih bersama timnya. Tiba-tiba mereka tak sengaja terhantam ledakan dari Autobot B-127. Karena tak ingin melukai manusia, si Autobot berlari masuk ke dalam hutan. Namun saat terpojok, tiba-tiba terdengar pesawat tempur dari kejauhan yang ternyata adalah Decepticon bernama Blitzwing datang dengan tugas menemukan keberadaan para Autobot lalu memberantasnya. Walau perkelahian dimenangkan B-127, tetapi ia terluka dan kehilangan sintensi suaranya. No! Adegan beralih menuju remaja 18 tahun bernama Charlie, tinggal bersama kedua orang tuanya, si ibu bernama Sally dan sang ayah tiri bernama Ron dan si adik bernama Otis. Ia bekerja sebagai waitress di stand hotdog dan memiliki sebuah mobil rusak warisan ayah kandungnya yang meninggal. Di sela kesibukannya bekerja, ia selalu menyempatkan waktu menuju bengkel paman untuk berbelanja spare part demi memperbaiki mobilnya di rumah. Namun tak disangka, ia melihat sebuah mobil VW Beetle kuning lalu mulai jatuh hati padanya. Ketika ia menyalakan mesin, tiba-tiba mobil tersebut melepaskan sinyal radio dan sayangnya sinyal tersebut terbaca oleh Decepticon yang akhirnya tahu bila ada Autobot di planet Bumi. Course for Earth. Tepat di hari ulang tahunnya ke-18, Charlie mengharapkan mobil sebagai hadiah hanya mendapat helm berhias bunga dan sebuah buku dari ayah tirinya. Namun, ia teringat akan mobil berwarna kuning di bengkel pamannya, lalu ia menawarkan diri akan bekerja setiap hari selama setahun untuk memperoleh mobil kuning itu. Sayangnya, sang paman tak membutuhkan karyawan baru dan menolaknya bekerja. Tetapi sang paman tetap memberikan mobil kuning itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba salah satu bagian mobil terjatuh dan saat diperiksa, mobil tersebut bertransformasi menjadi Autobot. Charlie yang awalnya takut, seketika berupa kagum karena melihat keluguannya dan mengira si Autobot tak memiliki nama, ia memberikan nama panggilan Bumblebee. You sound like a little bumblebee. I'm gonna call you that from now on. Bumblebee. Nice your outfit too. That down payment was for a house. You bought a car. Adegan beralih menampilkan pertengkaran sepasang suami istri yang tak sengaja melihat meteorit jatuh ke arah mereka. Lalu dari meteorit tersebut keluar dua Decepticon bernama Shatter dan Dropkick. Earth. This signal came from the western coast. We head west. Adegan kembali menuju Charlie, ia menyusul sang ibu untuk mengambil si mobil kuning itu. You almost gave me a heart attack. I thought it was being... Adegan beralih menuju agen Burns yang mengetahui dua Decepticon menuju Texas. Texas. We're going to Texas. Okay, B. I need to go over a few things. Adegan beralih menuju Charlie yang melatih Bumblebee supaya bersembunyi dari orang lain dan memperlihatkan transformasi robot hanya padanya.
Adegan beralih menuju Shatter dan Dropkick yang dihadang agen Burns bersama timnya. Karena sinyal B-127 mati, Shatter kemudian berbohong perihal misinya datang di bumi dan mengaku sebagai penjaga kedamaian antar galaksi, lalu memburu kriminal berbahaya B-127. Dengan alasan memburu musuh yang sama, Shatter meminta akses satelit agar jarak pemindahnya bertambah. Walau agen Burns menolak, tetapi Dr. Powell bersedia membantu lalu mengajak Shatter mengikutinya. If you could follow us. Is there anyone that can help you? Adegan beralih menuju Charlie saat ia akan berbagi kegelisahan. Tiba-tiba konsleting listrik terjadi dalam tubuh B. Saat tutup dibuka, muncul pesan hologram dari Optimus. Seketika teringat peristiwa saat Optimus terkepung oleh Decepticon yang menjaga landasan agar para Autobot dapat lepas landas dengan selamat. Charlie yang mendengar kalimat peperangan bertanya kepada B, namun sayangnya B tak dapat berkomunikasi. Saat radio B selesai diperbaiki, Charlie memutar lagu kesayangan almarhum sang ayah, lalu menceritakan kenangannya dahulu saat bersama dan berharap suatu saat mobil warisan ayahnya dapat ia sempurnakan kembali. Have you lost your damn mind? Adegan beralih menuju agen Burns. Awalnya ia dan sang atasan menolak meminjamkan satelit pertahanan negara. Tetapi Dr. Powell bersikeras membantu Decepticon untuk bekerja sama lalu mempelajari sistem robotik mereka. Very happy to have you here. Agree to grant you limited access to our satellites. See here. It's the largest super array of... Gotta pick a station, man. Adegan beralih menuju Charlie. Memo, remaja sebayanya, melihat Charlie sibuk di garasi. Saat mengetuk pintu, seketika ia menerobos masuk dan kaget melihat Bumblebee bertransformasi menjadi mobil. Lalu Charlie menyepakatinya agar ia tak memberitahu siapapun terhadap yang ia lihat. Bumblebee, you can come out now. Hey, check out his reflexes. They're combining our technology. Adegan beralih menuju agen Burns. Dr. Powell mengawasi dua Decepticon dan sang atasan yang memberi perintah kepada agen Burns supaya menghancurkan dua Decepticon setelah selesai dengan satelit mereka. Yes, sir. So you have no idea where he came from? No idea. Adegan beralih menuju Charlie, Bumblebee, dan Memo yang pergi mengarah ke suatu pesta. Ketika Trip Summer, seorang remaja pemuda populer, akan melompat ke dasar laut mengajak Charlie, namun Charlie menolaknya. Lalu di saat yang sama, Tina, seorang remaja perempuan kaya, datang mengolok-olok mobilnya. You okay? Fine. But I think I know something that'll make you feel better. Charlie, Memo, dan Bumblebee yang tiba di rumah Tina berniat untuk membalas dendam, melemparinya dengan tisu toilet dan selusin telur. Namun, Bumblebee malah merusak mobil Tina karena tak sengaja mengikuti gerakan Memo. Menjelang pagi, saat Bumblebee ditinggal Charlie bekerja, dengan kelugannya ia memasuki ke dalam rumah dan tak sengaja membuat seisi rumah berantakan. Sayangnya, saat ia tersengat listrik, membuat keberadaannya diketahui oleh dua Decepticon. Adegan beralih menuju Charlie setelah ditelepon Memo lalu pulang, dan seketika ia kaget dengan melihat seisi rumah. Ia pun bertengkar dengan sang ibu lalu kabur dengan Bumblebee dan Memo. Namun tak disangka, mereka dihadang agen Burns. Walau mereka lolos, tetapi dua Decepticon mendatangi dan berhasil menghentikan mereka berdua. Adegan bertukar tempat di rumah Charlie saat ia terbangun di kamar, lalu ia kabur bersama Memo untuk menyelamatkan Bumblebee di kamp pangkalan militer Match Skynet. Let's do this. Adegan beralih menuju Shatter. Ia menginterogasi Bumblebee untuk mengetahui tempat Optimus Prime bersembunyi. Tiba-tiba timbul pesan dari Prime yang menyatakan ia akan datang ke bumi bersama para Autobot. Lalu Shatter akan menggunakan menara satelit untuk mengirim pesan ke Cybertron supaya para Decepticon segera datang menuju bumi. Adegan sekilas beralih ke orang tua Charlie saat sang ibu tak menjumpai Charlie di kamarnya. Where is she?
Adegan beralih menuju Shatter yang meninggalkan Bumblebee lalu menuju ke sebuah menara pemancar. Bumblebee yang tewas seketika bangkit setelah Charlie melepaskan beberapa peluru listrik ke tubuhnya. Namun karena kesadarannya belum pulih, ia melukai agen Burns dan menembaki timnya. Hingga sesaat kemudian ia sadar penuh lalu mengejar Shatter ke menara. Adegan beralih menuju Charlie dan Bumblebee yang menuju ke menara di pelabuhan. Saat Charlie berkejaran dengan agen Burns, tiba-tiba kedua orang tuanya muncul dan tak sengaja menghentikan agen Burns dan timnya. Run! We have a kid in the car! That was radical. Adegan berfokus menuju Charlie bersama Bumblebee. Dibantu agen Burns, mereka berusaha menghentikan Shatter mengirim pesan ke Cybertron. Bumblebee yang melawan Dropkick, agen Burns menghalangi Shatter, lalu Charlie mencari cara untuk menghentikan energi di menara yang akan mengirim transmisi ke planet Cybertron. Charlie yang berhasil menyeberang akhirnya dapat menghentikan energi di menara sehingga transmisi pesan ke planet Cybertron gagal. Shatter yang akan menembak Charlie akhirnya tertembak lalu jatuh dan berduel dengan Bumblebee. Namun karena kewalahan melawan Shatter, Bumblebee menembak bendungan dan mengorbankan dirinya tenggelam. Namun Charlie memberanikan diri untuk terjun lalu berhasil ke permukaan bersama Bumblebee. Hey, soldier! World's already been saved, kid. I can't go with you. Adegan menuju Charlie yang menemukan jati dirinya kembali lalu merelakan Bumblebee pergi. You've got people out there that need you. Goodbye, Bumblebee. Adegan menuju Charlie yang kembali rukun dengan kedua orang tuanya dan Memo yang menaruh hati dengan Charlie, namun sayangnya ia belum beruntung. We have a future. Adegan ditutup dengan Bumblebee yang bertemu Optimus dan Charlie yang berhasil memperbaiki mobil ayahnya. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu menonton video ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton video ini hingga akhir. Bila sekiranya video ini menghibur, silahkan share, like, ataupun komen. Dan bila teman-teman suka dengan channel ini, silahkan subscribe, lalu klik loncengnya, agar teman-teman mendapat pemberitahuan video baru. Dan sampai jumpa di video Kulkas Film selanjutnya.